sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Shalom, salam kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kembali hari ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan setiap kita. Firman Tuhan juga berkuasa untuk membentuk kita. Firman Tuhan bahkan berkuasa untuk menguatkan kita. Bahkan di masa-masa seperti saat ini, masa pandemi, kekhawatiran melanda setiap pribadi. Tetapi kita percaya ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, perlindungan kepada Tuhan, maka Tuhan berkuasa untuk melindungi kita. Akan ada perbedaan untuk orang-orang yang percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menuliskan banyak kali perumpamaan tentang kehidupan orang percaya. Dan salah satunya kita melihat kehidupan orang percaya itu digambarkan seperti tanah yang baik. Nah, mengapa Tuhan mengambil perumpamaan kehidupan orang percaya itu seperti tanah yang baik? Karena proses yang dilakukan untuk memperoleh tanaman yang baik sampai dengan berbuah itu juga sama dengan proses yang kita alami, yang kita jalani dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Nah, seperti yang kami lakukan ketika kami mau menanam sesuatu, maka kami terlebih dahulu perlu untuk mengolah tanah tersebut. Kami perlu mencangkul, kami perlu membersihkan tanah yang kami mau tanam terlebih dahulu. Nah, ini adalah proses-proses yang kami kerjakan, yang biasa kami lakukan sebelum kami menanam tanaman yang mau kami tanam. Nah, proses-proses ini juga lah yang sama halnya dengan proses kehidupan kita. Tuhan perlu dalam tanda kutip mencangkul pribadi kita, membersihkan pribadi kita, menggemburkan yang keras dari kehidupan kita. Seperti tanah yang keras itu perlu dicangkul dan digemburkan, demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang perlu melewati proses Tuhan dari kehidupan kita untuk Tuhan memakai kita. Nah, proses-proses ini saya percaya tidak mengenakkan secara daging, saya percaya, tetapi kita harus melalui proses ini. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu perlu membentuk atau mengubahkan pribadi kita yang lama menjadi pribadi yang baru, yang mempunyai pandangan dan pola pikir yang baru, Bapak Saudara. Dan seringkali memang Tuhan perlu membongkar, Tuhan perlu menghancurkan mungkin itu kekerasan hati kita, keegoisan, kesombongan, bahkan juga manusia-manusia lama kita yang perlu dibaharui. Tuhan perlu hancurkan itu terlebih dahulu sebelum Tuhan memakai kita, sebelum Tuhan menjadikan kita sebagai saksinya. Tuhan perlu menghancurkan. Inilah proses kehidupan yang harus dilalui orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan tadi pakai perumpamaan sebagai tanah yang baik, karena tanah yang baik itu perlu melewati yang namanya pengolahan terlebih dahulu, perlu yang namanya melewati pembersihan dari rumput-rumput liar dan segala macam yang mungkin dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman yang mau ditanam. Nah, inilah proses yang sama halnya dengan kehidupan orang percaya, Bapak Saudara. Kita harus merelakan hati kita harus merendahkan hati kita untuk diproses Tuhan. Supaya apa? Potensi-potensi yang mungkin Tuhan taruh di dalam hati kita itu dapat tumbuh. Potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu dapat berkembang. Itu dapat menghasilkan buah dari kehidupan kita, dan itu akan berguna nanti kelak ketika kita apa? Kita pertama harus merelakan hati kita pertama harus merendahkan hati kita untuk diproses Tuhan.
Nah, inilah halnya yang perlu kita sadari, yang perlu kita perhatikan, Bapak Saudara. Makanya Tuhan memakai gambaran atau perumpamaan seperti tanah yang baik. Karena apa? Kalau tanah itu tidak diolah terlebih dahulu, maka nanti proses pertumbuhan dari tanaman yang mau ditanam itu tidak sempurna, tidak seperti yang diharapkan. Makanya perlu mengalami proses pengolahan tanah, dicangkul, dibersihkan dan sebagainya, agar apa? Nanti yang ditanam itu diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika itu menghasilkan buah, dia akan dapat menghasilkan buah yang 100 kali lipat, 60 bahkan 30 kali lipat. Nah, inilah proses-proses yang harus dilalui, yang harus dijalani, sehingga apa? Kehidupan kita nanti menjadi pribadi yang baru. Kita benar-benarlah menjadi pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Lewat proses kehidupan kita. Kita boleh saksikan itu kepada orang lain nanti. Bagaimana proses Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga nanti kita menjadi pribadi yang baru, yang tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak merasa semua yang bisa kita kerjakan, semua yang bisa kita lakukan itu oleh karena kekuatan kita. Tetapi ketika kita merelakan hati kita, merendahkan hati kita untuk diubah Tuhan, diproses Tuhan, maka lahirlah pribadi yang benar-benar mau mengatakan bahwa semua yang bisa kita kerjakan itu semua karena Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Dan kita akan mengatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, sampai kita menjadi pribadi yang berbuah, yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Inilah makanya Tuhan pakai, Bapak Saudara, kehidupan orang percaya seperti tanah yang baik. Karena apa? Karena tanah yang baik itu harus mengalami proses dulu, harus diolah, harus dihancurkan, harus digemburkan, harus dibersihkan. Manusia-manusia lama kita, sifat-sifat lama kita, kedagingan kita pun harus dibersihkan. Supaya apa? Kita menjadi pribadi atau wadah yang siap untuk dipakai Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Dan kita akan melihat bagaimana campur tangan yang ajaib. Dan terlebih dahulu itu harus kita mulai dengan memiliki hati yang mau rela untuk diproses Tuhan, memiliki hati yang mau rela untuk dibentuk Tuhan, sehingga apa? Nanti ketika itu selesai kita jalani proses Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang baru, yang diubahkan, dan boleh membawa dampak yang positif buat sekitar kita. Kira-kiranya firman ini boleh membangun kita, menguatkan kita, mengingatkan kita kembali pentingnya untuk memberikan hati kita dibentuk Tuhan, memberikan hati kita untuk diproses Tuhan, merelakan hati kita, merendahkan hati kita, sehingga kita menyadari semua yang bisa kita kerjakan pada akhirnya itu semua karena campur tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti